Halo semuanya, selamat datang di channel aku Review Ansori. Di video kali ini seperti biasa aku mau sharing-sharing lagi ke kalian tentang dropship. Oke, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian mengapa banyak dropshipper yang gagal gitu. Jadi ini pasti berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering muncul di komenan tentang kenapa sih gak bisa naik-naik jadi dropshipper, kenapa belum ada penjualan juga. Nah, mungkin di video kali ini bisa menjawab kebingungan kalian atau bisa menjadi bahan evaluasi untuk diri kalian apa sih yang salah gitu sehingga kalian itu gak bisa naik atau gagal terus menjadi dropshipper. Nah, jadi usahakan tonton video ini dari awal sampai akhir biar kalian tuh ngerti dan paham apa yang harus dievaluasi. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut masuk ke intinya, aku bakal kasih tahu dulu ke kalian sesuatu nih, yaitu ini dia. Hey guys, aku udah beberapa bulan nih lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market dengan aplikasi investasi trading yang adil. Kalian pasti udah tahu dong bahwa kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita, dan kita bisa invest dari mulai $10 untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone kalian ataupun digunakan di web ya guys. Jadi bisa dua-duanya. Aplikasinya juga tersedia di website mereka buat kalian yang mau invest pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau kasih tahu aku udah beberapa kali deposit dan narik uang di Binomo, dan yang pastinya aman ya guys. Depositnya juga mudah dan cepet banget, dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama seperti saat deposit. Yang pasti Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan kris. Jadi aman ya guys. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya, dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Yang terakhir, aku juga mau ingetin bahwa kalau kamu investasi di Binomo, kalian harus berusia 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa beresiko. Oh iya, jadi buat kalian yang udah mau coba, aku juga ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Guys, by the way, gue kemarin tertarik untuk coba invest di Binomo karena podcast ini loh, Sketsa Ancur. Di podcast ini mereka bahas Binomo cukup lengkap. Kalian bisa cek ya, aku taruh link videonya di atas nih. Nah, jadi itu dia buat kalian semua nih yang mau dapet income tambahan, bisa kalian langsung cek link aja di description box, bisa daftar di situ, oke? Oke, kita lanjut ke pembahasannya mengapa banyak dropshipper mengalami kegagalan. Jadi ada sebuah data yang mengatakan bahwa 90% dropshipper itu di awal-awal itu pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Di awal bisnisnya itu gak langsung jadi gede, tapi akan ada kegagalan atau ada hambatan-hambatan yang besar bagi sebuah dropshipper. Nah, jadi aku bakal kasih tahu nih ke kalian hal-hal apa aja sih yang bisa membuat kalian gagal menjadi dropshipper. Jadi langsung aja kita ke yang pertama. Yang pertama adalah memilih produk yang salah. Oke, jadi salah satu kesalahan yang paling umum dilakukan oleh para dropshipper ini adalah memilih produk yang salah untuk dipasarkan. Maksudnya, jadi mereka itu para dropshipper ini terlalu terburu-buru untuk menjual sebuah produk atau memasarkan produk tanpa melihat potensi produk tersebut ketika nanti akan diperjualbelikan di suatu wilayah atau di suatu negara. Nah, tentu saja ketika kita mengingat kebutuhan pasar, tahu akan kebutuhan pasar, itu adalah nafas utama dalam segi bisnis. Jadi mau sebagus apapun produk kalian, semahal apapun atau sekreatif gimana pun produk kalian, kalau pasar gak membutuhkan, ya itu gak akan laku dan akan percuma gitu. Oke, jadi intinya sebelum kalian memilih produk untuk dipasarkan, memilih produk untuk dijual, kalian itu harus tahu dulu pasar nih lagi butuh apa. Nah, ketika misalnya pasar ini lagi butuh barang A, nah kalian langsung jual barang A kayak gitu. Jadi ketika ada yang membutuhkan, kalian sudah ada barangnya, jadi bisa laku terjual dan insya Allah bisa lancar ke depannya. Kesalahan yang kedua adalah meninggikan harga produk di awal. Ya, yang namanya juga jual beli, namanya juga belanja, pasti bakal milih toko yang pelayanannya itu terbaik plus harganya juga murah. Nah, di sini kalian itu harus mencari celah untuk menyeimbangkan harga kalian dengan pasaran yang tetap rendah, tetapi tetap bisa menguntungkan untuk kalian semua. Jadi ya profit dikit-dikit dulu lah. Pokoknya yang penting untung dikit dulu aja kalau di awal-awal untuk menarik si
pelanggan ke toko kalian. Karena banyak banget nih dari dropshipper itu yang naikin harganya itu di awal gede-gedean gitu. Misalnya harga pasarnya itu kan 50 ribuan nih, stuck di 50 sampai 55 ribuan lah. Tapi ada yang dropshipper itu naikin harganya sampai 70-80 ribu. Ya iyalah, gak laku. Pasti memilih toko yang udah pelayanannya baik sama harganya murah juga. Jadi menurut aku sih lebih baik untung kecil-kecilan dulu supaya toko kalian tuh dapat nama dulu. Nah, nanti kalau misalnya toko kalian namanya udah gede, baru deh kalian naikin sedikit-sedikit karena kalian juga di situ menjual branding kalian, menjual toko kalian yang sudah gede ketika nantinya banyak orang yang sudah beli. Yang ketiga ini kesalahan yang kecil tapi sebenarnya bisa jadi besar gitu, yaitu dalam segi pelayanan kalian ke pembeli. Yang namanya sebuah bisnis yang harus kalian tonjolkan itu adalah pelayanan yang baik, cepat, dan membuat para pelanggan kalian itu nyaman ketika membeli sebuah produk di toko kalian. Dengan pelayanan yang baik, cepat, dan membuat nyaman, itu pasti ketika nanti membutuhkan sebuah produk lagi, pasti akan balik lagi ke toko kalian. Gak mungkin nyari toko yang lain. Karena ketika misalnya ada yang beli, tapi pelayanan kalian itu gak bener gitu, nanti ketika dia membutuhkan barang tersebut, dia itu tidak akan kembali ke toko kalian. Karena mengingat pelayanan kalian yang mungkin kurang baik dan kurang berkenan di hati para pelanggan. Jadi pelayanan itu benar-benar perlu supaya membuat pelanggan kalian itu loyal terhadap toko kalian dan sehingga mereka pasti balik lagi dan menjadi keuntungan buat kita semua. Kalian harus ingat bahwa dropshipper itu gak berhenti saat barang nyampai ke pelanggan kalian. Tapi berhentinya dropshipper itu ketika barang sampai dan si pelanggannya puas terhadap produk yang kalian jual atau terhadap pelayanan kalian. Nah, lalu yang termasuk dalam pelayanan juga yaitu pengiriman barang atau pengiriman produk. Kalian harus ingat banyak banget aspek yang harus kalian penuhi untuk memuaskan pelanggan kalian agar loyal terhadap toko kalian. Salah satunya yaitu pengiriman. Jadi banyak banget dropshipper yang gagal karena pengirimannya yang sangat lama atau barangnya banyak ditahan. Ya pokoknya pengirimannya jelek gitu. Karena kebanyakan pelanggan kalau mau beli itu pasti barangnya pengen cepet-cepet datang. Bukannya nunggu lama-lama sampai mereka jengkel, sampai mereka ngechat kalian terus. Nah itu berarti kalian tuh udah gagal dalam segi pengiriman. Kalau misalnya si pelanggan udah marah-marah terhadap kok barangnya gak datang-datang kayak gitu. Biasanya ini tuh berkaitan dengan si supplier kalian juga, apakah barangnya ready atau enggak gitu. Karena kan ketika kalian jadi dropshipper itu kalian gak stok barang, jadi otomatis kalian itu serahkan 100% ke supplier kalian. Misalnya ada yang beli barang ke toko kalian, tapi saat kalian pesen si suppliernya itu barangnya gak ready gitu. Terus dia suppliernya itu gak ngomong ke kalian kalau barangnya gak ready. Jadi si supplier ini nunggu aja barang misalnya 2 hari sampai 3 hari. Nah nanti si pelanggan itu pasti marahnya ke kalian. Gak mungkin marahnya ke supplier kalian. Nah disitulah pentingnya supplier yang baik. Jadi kalian harus pilih-pilih juga supplier. Karena aku juga sering bilang bahwa sebelum menjadi dropshipper di sebuah toko A, toko B, atau toko C, ya kalian harus beli dulu barangnya 1 atau 2. Dan kalian harus lihat juga dalam segi pengiriman, kualitas barang, pelayanan, dan lain-lain. Nah kalau misalnya udah cocok dengan kriteria kalian, langsung aja kalian dropshipper di toko tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir ini adalah alasan yang terbesar biasanya si dropshipper gagal adalah supplier yang gak bisa diandalkan atau kurang tanggung jawab. Itu udah berusaha sebaik mungkin untuk membuat toko kalian laku. Kalian udah habisin uang buat beriklan, buat promosi, dan memberi pelayanan yang terbaik ke pelanggan kalian. Semuanya itu bakalan sia-sia kalau misalnya supplier kalian itu gak profesional atau gak bertanggung jawab, gak bisa diandalkan pokoknya. Oke, jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin terhindar dari
supplier yang nggak bisa diandalkan. Pertama adalah pilih supplier yang reputasinya sudah baik. Maksudnya reputasi baik adalah mereka yang selalu memastikan barang kalian itu dikemas dengan baik, aman, rapih, dan dikirimkan langsung secara cepat dan tepat waktu gitu. Dan juga yang barangnya selalu ready banyak gitu kalau bisa ya. Seperti yang aku bilang, untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan cara kalian itu beli dulu 1 atau 2 produk. Kalian lihat dulu pengirimannya kayak gimana, kualitas barangnya kayak gimana, pengemasan barang kayak gimana, dan juga respon dari si supplier ke kalian kayak gimana. Itu hanya bisa dilihat kalau kalian beli terlebih dahulu. Jadi mengeluarkan uang untuk mengetahui suatu supplier itu baik atau enggak itu gak ada ruginya. Yang kedua adalah lebih baik ada cadangan supplier. Jadi kalau misalnya produk yang kalian jual ini populer gitu, jadi ya pasti cepat habis. Nah, kalian itu harus ada cadangan supplier gitu. Misalnya di toko A ini habis, kalian bisa ke toko B gitu. Itu tapi kalau ada ya. Dan yang ketiga adalah minta updatean stok produk. Karena penting banget nih kalau misalnya kita nggak tahu stok produk mana yang ready di supplier kita, nanti ketika ada yang beli ke toko kita, terus kita udah menyetujui, tapi ternyata produknya habis, itu ya bisa mengecewakan pelanggan, dan mungkin si pelanggan itu tidak akan kembali lagi ke toko kita yang menyebabkan kegagalan dalam usaha dropshipper ini. Oke, semuanya mungkin itu aja sih yang bisa menjadi bahan evaluasi buat toko kalian, buat cara jualan kalian. Kenapa gagal terus ya? Mungkin hal-hal yang tadi itu bisa dijadikan bahan acuan untuk kedepannya gitu. Pokoknya beruntung banget buat kalian yang bisa mengatasi hal-hal yang bermasalah tersebut. Sungguhnya dropshipper ini bisa menjadi bisnis yang membawa keuntungan besar. Namun seperti bisnis yang lainnya juga yang namanya mau untung, itu pasti akan ada rintangan-rintangan yang besar yang harus kalian lewati terlebih dahulu. Pokoknya jadi dropshipper itu harus rajin-rajin meningkatkan pelayanan, terus rajin-rajin update stok, terus yang paling penting tuh harus tahu dulu kebutuhan pasar sehingga kita menjual produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketika ada yang butuh, kita ada barangnya kayak gitu. Dan juga yang tadi, jangan salah memilih supplier. Maksudnya jangan salah itu ya memilih supplier yang bereputasi baik lah pokoknya, yang kalian percaya pokoknya ya. Takutnya gitu ada penipuan atau apa gitu kan, karena dropshipper itu kalau misalnya jualan di marketplace itu kan harus transfer di luar marketplace tersebut. Jadi usahakan yang benar-benar kalian percaya biar gak ada yang namanya penipuan. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu kalian. Kalau misalnya memang video ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa langsung aja subscribe di bawah, terus like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan juga, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Aku biasa bales-balesin komentar-komentar dari kalian, apalagi di video terbaru. Jadi buat kalian semua nih yang suka tanya-tanya di Instagram juga, aku di DM sering bales tapi gak semuanya karena kebanyakan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kalian mau bertanya itu usahakan saat ada video baru, karena biasanya aku gercep bales itu saat upload video baru, karena aku suka stay beberapa jam dulu ngeliat komenan kalian, terus ngebales-balesin, dan juga nyari-nyari requestan video yang biasanya ada di komentar. Karena sesungguhnya konten-konten aku sampai sekarang itu berdasarkan kemauan kalian, berdasarkan kebingungan kalian. Jadi yang aku tahu aku jelasin langsung di konten kayak gitu. Jadi langsung aja komen. Oke, pokoknya see you in the next video guys.